Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai materi akuntansi pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 26 dan pasal 4 ayat 2. Adapun anggota dari kelompok 1 ini yang pertama yaitu saya sendiri Anissa Trihardianti dan yang kedua yaitu ada Dinda Marliza. Nah, baiklah, adapun topik pembahasan pada video pembelajaran kali ini ada 6. Yang pertama yaitu mengenai konsep akuntansi pajak, yang kedua yaitu perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21, yang ketiga yaitu perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 22, yang keempat yaitu perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 23, yang kelima yaitu perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 26, dan yang keenam yaitu yang terakhir perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Nah, baiklah, materi pertama yaitu mengenai konsep akuntansi pajak akan saya bawakan sendiri, yang dimana akuntansi pajak atau tax accounting merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah pajak. Sederhananya, akuntansi pajak bertugas menangani, mencatat, mengkalkulasi, dan menganalisa serta membuat strategi pajak berkaitan dengan kejadian atau transaksi ekonomi perusahaan. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama yaitu mengenai pengertian PPh pasal 21. Pengertian pajak menurut Mardiasmo tahun 2011 adalah pajak penghasilan 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, baiklah, untuk contoh akuntansi pajak penghasilan pasal 21 yang pertama yaitu ada jurnal akuntansi untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21 jika sudah diketahui besaran potongannya. Nah, pada pencatatan ini, pencatatan pemotongan pajak penghasilan ini dibedakan sesuai posisi wajib pajak, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Yang pertama, contoh pada pemberi kerja. Aldi merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status tidak kawin dan nol tanggungan, mendapat gaji beserta tunjangan dan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 180 juta. Dari informasi penghasilan ini diketahui potongan PPh pasal 21 sebesar 22 juta, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Nah, jurnalnya yang pertama yaitu beban gaji didebit sebesar 180 juta, kas atau bank dikredit sebesar 158 juta, dan utang PPh pasal 21 dikredit sebesar 22 juta. Nah, jurnal PPh tersebut yang pertama dibuat pada saat gaji tersebut diberikan pada karyawan. Lalu, pada bulan selanjutnya, pemberi kerja akan menyetorkan pajak penghasilan tersebut, sehingga dibuatlah jurnal kedua untuk menyesuaikan utang pajak menjadi 0, yaitu jurnalnya utang pajak penghasilan pasal 21 sebesar 22 juta didebit, kas atau bank 22 juta dikredit. Nah, untuk penerima kerja, jika dicatat dari posisi penerima kerja, baik gaji karyawan dan sejenisnya diakui sebagai penghasilan sebesar nilai kotor atau belum dikenakan dengan pajak penghasilan. Dalam jurnal PPh 21, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Kas atau bank didebit sebesar 158 juta, piutang PPh 21 didebit sebesar 22 juta, dan beban gaji dikredit sebesar 180 juta. Nah, selanjutnya, penerima kerja membuat jurnal penyesuaian untuk PPh pasal 21 yang menjadi piutang. Penyesuaiannya dilakukan setelah karyawan menerima bukti potong setoran PPh yang dilakukan oleh pemberi kerja dalam perusahaan tempatnya bekerja, yaitu jurnalnya kas atau bank didebit sebesar 22 juta dan piutang PPh 21 dikredit sebesar 22 juta. Nah, baiklah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai jurnal akuntansi untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21 jika belum diketahui besaran potongannya. Contohnya, Januari 2019, Nur Rahma bekerja di Puskesmas Palengaan dengan status menikah dan nol tanggungan, menerima penghasilan bruto sebesar sebulannya 6 juta. Serta mendapatkan potongan biaya jabatan 5% dan iuran pensiunan 4,75%. Maka perhitungan PPh pasal 21 dihitung sebagai berikut. Nah, seperti diketahui pada tabel, penghasilan brutonya sebesar 6 juta, biaya jabatannya 5% dikali penghasilan bruto yaitu sebesar 300.000, iuran pensiunannya 4,75% dikali penghasilan bruto yaitu 285.000. Nah, maka dari itu penghasilan neto per bulannya yaitu penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dan dikurang iuran pensiunan berjumlah 5.415.000.
Selanjutnya yaitu penghasilan neto setahunnya dikali dengan 12 bulan yaitu 64.980.000. Nah, untuk PTKP-nya diketahui hanya wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar 54 juta dan pajak kawinnya yaitu sebesar 4.500.000. Maka hasilnya yaitu 58 juta. Nah, untuk PKP-nya maka dari itu sebesar 6.980.000. Nah, selanjutnya untuk tarif pajaknya dikenakan tarif pajak 5% dikali dengan PKP-nya, maka 5% dikali dengan 6.980.000. Maka per tahunnya 349.000 dan untuk per bulannya dibagi dengan 12. Maka PPh pasal 21 per bulannya sebesar 29.083. Nah, untuk jurnal akuntansinya yaitu ada akun beban gaji di debit sebesar 6 juta, ada akun kas atau bank di kredit sebesar 5.651.000 dan ada PPh pasal 21 di kredit sebesar 349.000. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari akuntansi PPh pasal 22. Nah, secara akuntansi, perlakuan terhadap pajak penghasilan yang bersifat final berbeda dengan pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Untuk PPh bersifat final, pembayaran PPh diakui sebagai beban atau expense pada saat terjadinya. Akuntansi PPh pasal 22 dari pihak pemungut hanya dimaksudkan untuk mengakui timbulnya utang PPh pasal 22 yang dipungut dalam satu masa pajak atau 1 bulan yang harus disetor ke kas negara. Nah, baiklah, pembahasan selanjutnya kita masuk ke dalam contoh akuntansi pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, dari sudut pandang pihak yang dipungut. Nah, contohnya, CP Sendikia adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kertas. Sampai dengan tahun 2018, CP Sendikia masih tergolong pengusaha kecil yang belum menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, sebagian transaksi yang dilakukan oleh CP Sendikia selama bulan Juli 2018 yaitu sebagai berikut. Transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 6 Juli 2018, CP Sendikia menjual kertas kepada pemerintah Kabupaten Banyumas. Nilai faktur tagihan yang dikeluarkan oleh CP Sendikia adalah sebesar 100 juta. Nah, harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan kertas yang diserahkan sebesar 70 juta. Nah, dengan sistem persediaan perpetual, jurnal yang dibuat CP Sendikia adalah sebagai berikut. Pada tanggal 6 Juli, jurnal yang dibuat yaitu piutang dagang di debit sebesar 100 juta, pendapatan penjualan di kredit sebesar 100 juta, beban pokok penjualan di debit sebesar 70 juta, dan persediaan di kredit sebesar 70 juta. Nah, sebagaimana perusahaan dagang pada umumnya, CP Sendikia mengakui pendapatan yang diperoleh pada saat penyerahan barang atau penerbitan faktur. Laba kotor dari transaksi itu adalah 30 juta yang didapat dari 100 juta dikurang dengan 70 juta. Nah, transaksi selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 8 Juli 2018. CP Sendikia menerima pembayaran dari Bendahara Pemerintah Kabupaten Banyumas. Atas pembayaran tersebut, CP Sendikia dikenai PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% dari harga pembelian atau dari sudut pandang pemerintahnya, tidak termasuk PPN. Maka besaran PPh pasal 22 yang dipungut adalah sebesar 1.500.000 yang didapat dari 100 juta dikali dengan 1,5%. Nah, jumlah neto kas yang diterima oleh CP Sendikia adalah Rp98.500.000 yang didapat dari 100 juta rupiah dikurang dengan Rp1.500.000. Nah, maka jurnal yang dicatat pihak CP Sendikia terhadap transaksi penerimaan kas dan pemotongan PPh pasal 22 yaitu pada tanggal 8 Juli kas di debit sebesar Rp98.500.000, PPh 22 dibayar di muka di debit sebesar Rp1.500.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 100 juta. Nah, akun PPh 22 dibayar di muka adalah akun aset yang dikelompokkan sebagai aktiva lancar dalam laporan posisi keuangan sebelum ditutup harus dikreditkan ke jumlah PPh yang terutang pada akhir periode. Nah, transaksi selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 17 Juli 2018. CP Sendikia membeli kertas secara kredit dari pabrik kertas Sinar Bulan. Harga kertas itu adalah 200 juta rupiah. Faktur pembelian yang diterima CP Sendikia juga mencantumkan pungutan PPh pasal 22 sebesar 0,1%. Maka, besaran PPh pasal 22 yang dipungut oleh pabrik kertas Sinar Bulan adalah sebesar 200.000 yang didapat dari 200 juta dikali 0,1%. Nah, sehingga jumlah yang harus dibayar CP Sendikia adalah 200.200.000 rupiah yang didapat dari 200 juta ditambah dengan 200.000 rupiah. Selanjutnya, ayat jurnal yang harus dibuat
di pihak CP Sendikia untuk mencatat transaksi pembelian persediaan barang dagang dan pungutan PPh pasal 22 oleh pabrik kertas sinar bulan, yaitu pada tanggal 17 Juli persediaan barang dagang di debit 200 juta, PPh 22 dibayar di muka di debit 200 juta, dan utang dagang di kredit 200 juta 200 ribu rupiah. Nah, sebagaimana jurnal untuk transaksi pada tanggal 8 Juli, akun PPh 22 dibayar di muka di debit sebesar PPh pasal 22 yang dipungut pihak lain, dan akun persediaan barang dagang dicatat sebesar biaya perolehan tidak termasuk dengan PPh pasal 22 karena pungutan pajak tersebut tidak bersifat final. Nah, selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 22 Juli 2018. CP Sendikia membayar utang dagang kepada pabrik kertas sinar bulan, maka jurnal yang harus dibuat oleh CP Sendikia untuk mencatat pelunasan faktur pembelian dari pabrik kertas sinar bulan ialah pada tanggal 22 Juli, utang dagang di debit sebesar 200 juta 200 ribu rupiah, kasnya di kredit sebesar 200 juta 200 ribu rupiah. Nah, baiklah, pembahasan selanjutnya itu perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 22 dari sudut pandang pihak pemungut. Contohnya, pabrik kertas sinar bulan adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi kertas. Karena belum lama beroperasi, peredaran brutonya dalam setahun terakhir belum mencapai 4,8 miliar. Pabrik kertas sinar bulan belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP menurut ketentuan PPN. Nah, baiklah, adapun transaksi yang diperoleh, yaitu yang pertama pada tanggal 6 Juli 2018, pabrik kertas sinar bulan menjual kertas secara kredit kepada CP Kurniasih, distributor yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah. Nah, jumlah harga jual kertas itu sebesar 150 juta, sedangkan harga pokoknya sebesar 105 juta. Ketentuan PPh pasal 22 mewajibkan pabrik kertas sinar bulan selaku produsen kertas untuk memungut PPh pasal 22 dengan tarif 0,1% dari harga jual. Maka, besaran PPh pasal 22 yang harus dipungut oleh pabrik kertas sinar bulan terkait transaksi penjualan ialah PPh yang dipungut berjumlah 150.000 yang didapat dari 150 juta dikali 0,1%. Dan ayat jurnal yang seharusnya dibuat oleh pihak pabrik kertas sinar bulan untuk mencatat penjualan kertas dan pemungutan PPh pasal 22 yaitu pada tanggal 6 Juli. Piutang dagang di debit sebesar 150 juta 150 ribu rupiah, penjualan di kredit sebesar 150 juta, dan utang PPh 22 di kredit sebesar 150 ribu. Beban pokok penjualan di debit sebesar 105 juta dan persediaan di kredit sebesar 105 juta. Nah, jumlah yang ditagihkan kepada CP Kurniasih sejumlah 150 juta 150 ribu mencakup pungutan PPh pasal 22 sejumlah 150 ribu. Pabrik kertas sinar bulan dalam hal ini hanya bertindak sebagai pemungut PPh pasal 22 dari CP Kurniasih selaku pembeli. Nah, transaksi selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 11 Juli 2018. Pabrik kertas sinar bulan menerima pembayaran dari CP Kurniasih, maka jurnal dari pihak pabrik kertas sinar bulan untuk mencatat penerimaan kas dari piutang dagang ialah pada tanggal 11 Juli, kas di debit sebesar 150 juta 150 ribu rupiah dan piutang dagang di kredit sebesar 150 juta 150 ribu rupiah. Nah, baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Dinda Marliza. Baiklah, materi yang akan saya bawakan selanjutnya yaitu mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 22. Nah, adapun contoh soal yang selanjutnya ialah contoh soal pada tanggal 17 Juli 2018, pabrik kertas sinar bulan membeli bahan bakar gas secara tunai dari Pertamina. Jumlah harga beli atau biaya perolehan sebesar 240 juta rupiah. Atas pembelian tersebut, pabrik kertas sinar bulan dipungut PPh pasal 22 dengan tarif 0,3%. Maka, pungutan PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh pabrik kertas sinar bulan berjumlah Rp720.000, di mana Rp720.000 didapat dari 240 juta dikali dengan tarif PPh pasal 22 yaitu sebesar 0,3%, dan ayat jurnal yang harus dibuat oleh pabrik kertas sinar bulan untuk mencatat pembelian tunai dan pembayaran PPh pasal 22 ialah pada tanggal 17 Juli, persediaan di sebelah debit sebesar 240 juta rupiah dan PPh pasal 22 dibayar di muka di sebelah debit senilai Rp720.000
dan kas di sebelah kredit senilai Rp240.720.000. Nah, dalam kasus ini, pabrik kertas sinar bulan adalah pihak yang dipungut dengan PPh pasal 22 dan pembayaran PPh pasal 22 ini diperlakukan sebagai aset lancar atau beban dibayar di muka yang akan dikreditkan ke PPh terutang pada akhir tahun fiskal. Nah, yang selanjutnya masih mengenai contoh soal perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 22. Nah, contoh soal yang selanjutnya ialah jika tidak ada lagi transaksi penjualan kertas pada bulan Juli tahun 2018, akun utang PPh pasal 22 akan bersaldo kredit senilai Rp150.000 pada akhir bulan. Nah, yang berasal dari transaksi tanggal 6 Juli. Jika pada tanggal 10 Agustus pabrik kertas sinar bulan menyetor PPh pasal 22 yang dipungutnya selama bulan Juli, maka ayat jurnal untuk mencatat setoran tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 Agustus, utang PPh pasal 22 di sebelah debit senilai Rp150.000 dan kas di sisi kredit senilai Rp150.000. Baiklah, yang selanjutnya masih mengenai contoh soal dari perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 22. Di mana di sini contoh soal perhitungan pajak penghasilan pasal 22 final. PT Sri Kandi adalah agen BBM Pertamina. Pada tanggal 31 Agustus 2018, PT Sri Kandi membeli persediaan premium senilai Rp100 juta secara tunai. PPh pasal 22 yang harus dibayar terkait pembelian tersebut adalah senilai 0,25% dari harga beli, yaitu sejumlah Rp250.000. Maka ayat jurnal yang dibuat oleh pihak PT Sri Kandi untuk mencatat pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Agustus, persediaan barang dagang di sisi debit senilai Rp100 juta, beban PPh pasal 22 final di sisi debit senilai Rp250.000 dan kas di sisi kredit senilai Rp100.250.000. Dalam perhitungan laba rugi komersial, beban PPh final dilaporkan sebagai pengurang pendapatan penjualan dalam penentuan laba bersih. Nah, apabila PT Sri Kandi tidak menjalankan usaha lain, penghasilan berupa laba usaha dan usaha SPBU tersebut sudah dikenakan PPh pasal 22 yang bersifat final. Baiklah, yang selanjutnya ialah mengenai materi perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 23. Nah, yang pertama ada pengertian dari pajak penghasilan pasal 23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan mengartikan bahwa pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pada PPh pasal 21. Nah, yang kedua ada pengertiannya, PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Nah, yang ketiga, penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Selanjutnya ada contoh soal mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 23. Nah, firma Maju Bersama belum menjadi pengusaha kena pajak menurut ketentuan PPN, memiliki bidang usaha penyerahan jasa konsultan. Transaksi yang terkait dengan penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 selama bulan Mei 2019 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 4 Mei, firma Maju Bersama memberikan jasa konsultasi kepada CV Sumringah dengan mendapat imbalan senilai Rp100 juta secara tunai. Pertanyaannya, berapakah jumlah PPh pasal 23 yang dipotong oleh CV Sumringah terkait pembayaran honorarium tersebut dan bagaimanakah jurnal di pihak firma Maju Bersama untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pemotongan PPh pasal 23 tersebut? Nah, berdasarkan ketentuan pajak penghasilan pasal 23, imbalan sehubungan dengan jasa konsultasi dikenai PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto. Adapun perhitungannya ialah jumlah pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong adalah Rp2 juta didapat dari Rp100 juta dikali dengan 2%. Adapun jurnalnya ialah pada tanggal 4 Mei,
kas di sisi debit senilai 98 juta rupiah dan PPh pasal 23 dibayar di muka di debit senilai 2 juta rupiah. Kemudian pendapatan jasa konsultasi di sisi kredit senilai 100 juta rupiah. Akun PPh pasal 23 dibayar di muka adalah termasuk aktiva lancar yang akan ditutup atau dikreditkan ke PPh terutang pada akhir tahun fiskal. Nah, yang selanjutnya ada contoh soal lain mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 23, yaitu pada tanggal 17 Mei, firma Maju Bersama memberikan jasa konsultasi kepada PT Minerva untuk menerbitkan faktur tagihan senilai 200 juta rupiah yang pembayarannya akan diterima pada tanggal 21 Mei. Nah, bagaimanakah ayat jurnal di pihak firma Maju Bersama untuk mencatat penyerahan jasa dan penerbitan faktur tersebut? Maka jurnalnya ialah pada tanggal 17 Mei, piutang usaha senilai 200 juta rupiah di sisi debit dan pendapatan jasa konsultasi di sisi kredit senilai 200 juta rupiah. Contoh soal selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 23. Pada tanggal 21 Mei, firma Maju Bersama menerima pembayaran atas faktur yang diterbitkan tanggal 17 Mei kepada PT Minerva. Pertanyaannya, berapakah jumlah PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Minerva terkait pembayaran tersebut? Dan bagaimanakah jurnal di pihak firma Maju Bersama untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pemotongan PPh pasal 23 tersebut? Nah, adapun jurnal yang dibuat ialah pada tanggal 21 Mei, kas di sisi debit senilai 196 juta rupiah, PPh pasal 23 dibayar di muka, di sisi debit senilai 4 juta rupiah, dan piutang usaha senilai 200 juta rupiah di sisi kredit. Yang selanjutnya ada contoh soal mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 23. Pada tanggal 25 Mei, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PT Ambarawa mengumumkan pembagian dividen sebesar 1 miliar rupiah. PT Ambarawa adalah perseroan tertutup atau belum go public. Nah, firma Maju Bersama memiliki 10% saham PT Ambarawa. Pertanyaannya, berapakah jumlah PPh pasal 23 yang akan dipotong oleh PT Ambarawa terkait pembagian dividen tersebut dan bagaimanakah jurnal di pihak firma Maju Bersama untuk mencatat timbulnya hak atas dividen serta kewajiban PPh pasal 23 tersebut? Adapun perhitungannya ialah jumlah PPh pasal 23 yang dipotong sebesar 15 juta rupiah didapat dari 100 juta dikali dengan 15%. Adapun jurnalnya ialah pada tanggal 25 Mei, piutang dividen di sisi debit senilai 85 juta rupiah, PPh pasal 23 dibayar di muka di sisi debit senilai 15 juta rupiah, dan pendapatan dividen di sisi kredit senilai 100 juta rupiah. Baiklah, contoh soal yang selanjutnya ialah mengenai perhitungan PPh pasal 23 dari sudut pandang pemotong. Pada tanggal 8 Mei, firma Maju Bersama menyewa mobil PO Express untuk 5 hari dengan sewa sebesar 4 juta rupiah dibayar tunai. Pertanyaannya, berapakah jumlah PPh pasal 23 yang dipotong oleh firma Maju Bersama terkait pembayaran sewa tersebut? Dan bagaimanakah jurnal di pihak firma Maju Bersama untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pemotongan PPh pasal 23 tersebut? Perhitungannya ialah jumlah PPh pasal 23 yang dipotong didapat nilainya sebesar Rp80.000. Didapat dari 4 juta rupiah dikali dengan 2%. Adapun jurnal yang dibuat ialah pada tanggal 8 Mei, beban sewa di sisi debit senilai 4 juta rupiah, utang PPh pasal 23 di sisi kredit senilai Rp80.000 dan kas di sisi kredit senilai Rp3.920.000. Contoh soal selanjutnya ialah pada tanggal 10 Juni, firma Maju Bersama menyetor utang PPh pasal 22 ke kas negara. Pertanyaannya, bagaimanakah jurnal di pihak firma Maju Bersama untuk mencatat penyetoran hasil pemotongan PPh pasal 23 tersebut? Maka jurnal yang dibuat ialah pada tanggal 10 Juni, utang PPh pasal 23 di sisi debit senilai Rp80.000 dan kas di sisi kredit senilai Rp80.000. Materi selanjutnya yaitu mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama ada pengertian pajak penghasilan pasal 26.
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut. Yang selanjutnya ada contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 26. PT Roda 3 menggunakan jasa konsultasi dari Australia. Jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan kontrak adalah sebesar 600 juta rupiah. Atas transaksi ini, PT Roda 3 harus memungut sendiri PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak atau JKP dari luar daerah pabean sebesar 10% dikali dengan 600 juta rupiah. Didapatlah hasilnya ialah 60 juta rupiah. Dan memotong PPh pasal 26 atas pembayaran ke Australia sebesar 20% dikali 600 juta rupiah. Didapatlah hasilnya 120 juta rupiah. Maka jurnal yang dicatat oleh PT Roda 3 ialah beban jasa konsultasi di sisi debit senilai 600 juta rupiah, PPN masukan di sisi debit senilai 60 juta rupiah, utang PPh pasal 26 di sisi kredit senilai 120 juta rupiah, dan kas di sisi kredit senilai 540 juta rupiah. Keterangannya, kas yang dikeluarkan oleh PT Roda 3 sebesar 540 juta rupiah terdiri dari 480 juta dibayarkan sebagai imbalan jasa kepada subjek pajak di Australia dan 60 juta disetorkan kepada negara dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sehingga bisa dikreditkan sebagai pajak masukan di SPT masa PPN. Baiklah, materi yang selanjutnya ialah mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada pengertian akuntansi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atau kita kenal sebagai PPh yang bersifat final merupakan PPh yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan sebagai pengurang PPh pasal 29 di akhir tahun. Nah, selanjutnya ada pun contoh soal dari perhitungan akuntansi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. PT Surya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan memiliki SIUJK dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, pada bulan Januari tahun 2015, PT Surya memberikan jasa perbaikan kepada PT Matahari dengan nilai kontrak senilai 100 juta rupiah. Atas transaksi ini, PT Surya memungut PPN sebesar 10% dan PT Matahari memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas pelaksanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil sebesar 2%. Maka jurnal yang dibuat PT Surya adalah adapun jurnal untuk perhitungan akuntansi PPh pasal 4 ayat 2, kas di sisi debit senilai 108 juta rupiah, PPh pasal 4 ayat 2 di sisi debit senilai 2 juta rupiah, dan PPN keluaran di sisi kredit senilai 10 juta rupiah, serta pendapatan di sisi kredit senilai 100 juta rupiah. Adapun jurnal yang dibuat oleh PT Matahari adalah beban jasa konstruksi di sisi debit senilai 100 juta rupiah, PPN masukan di sisi debit senilai 10 juta rupiah, utang PPh pasal 4 ayat 2 di sisi kredit senilai 2 juta rupiah dan kas di sisi kredit senilai 108 juta rupiah. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, adapun kesimpulan dari video pembelajaran kali ini, yaitu akuntansi pajak adalah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengiktisarkan, serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak atau penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang, yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Wajib pajak meliputi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi.
Sehingga untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan benar, terutama dalam pengisian dan pelaporan SPT tahunan, sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari akuntansi pajak. Dengan mengetahui akuntansi pajak, maka diharapkan wajib pajak dapat menghitung pajak penghasilan dengan benar, tidak kurang dan tidak lebih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 untuk video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.